Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok kelima, kelas manajemen pemasaran C. Kami akan mempresentasikan terkait mid project kami, yaitu dari video TEDx. Next, ini ada anggota kami bersama nomor NRP-nya. Next, ini ada outline yang akan kami bahas. Yang pertama latar belakang, video introduction, speaker information, content summary, brand position correlation, and conclusion. Next. Oke, Baik, untuk latar tadi. belakangnya sendiri, ada empat alasan mengapa kami mengangkat video ini untuk menjadi pembahasan kami pada marketing konsep video review. Yang pertama adalah tantangan bisnis dalam perubahan tren. Kita menyadari perubahan itu terjadi sangat pada era digital 4.0 ini. Akselerasi itu sangat meningkat dengan perkembangan tren yang ada sehingga penurunan attention span pada pengguna sosial media. Kemudian itu menyebabkan kurangnya relevansi konsep lama pada digital marketing dan juga hal tersebut meningkatkan pentingnya branding dalam bisnis sehingga sesuai dengan konsep marketing 5A di mana advokasi sebagai kunci dari keberhasilan bisnis marketing. Dan keberhasilan bisnis marketing melalui advokasi dapat dilakukan jika suatu brand atau produk memiliki branding yang kuat dalam uh, mengisahkan atau menceritakan produk tersebut sehingga dapat dikenal dan menyentuh emosi para pelanggan. Tujuan kami dalam mengobservasi pemahaman video TEDx ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya branding serta mengelaborasi agar menjadi resume dan dapat menyebarkan ilmu secara lebih luas mengenai teori marketing dan branding. Next slide. Di sini dapat dilihat video yang kami angkat menjadi pembahasan, yaitu dari Yuri Sauerschild sebagai pembicara yang berjudul How to Brand Anything. Next slide. Berikut adalah tentang speaker information-nya, bernama Yori Sauerskel. Beliau adalah founder dan chief creative officer. Next. Perkenalan terkait Yori Sauerskel, yaitu dia merupakan seorang pencipta dan pemimpin kreatif supply, sebuah perusahaan konsultan kreatif yang berbasis di Zurich dan Paris. Dalam perjalanan karirnya, Yuri telah bekerja sama dengan merek-merek ternama seperti Kempinski Hotels, UBS, EPFL, dan Mondelez, menambahkan dampaknya dalam berbagai sektor industri. Next. Oke, selanjutnya yaitu dari video. Video di atas itu menjelaskan tentang kekuatan dari branding yang bisa mengubah pena biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi cara kita menilai sesuatu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Jadi Mas Yuri itu memberikan perumpamaan, misalkan kita adalah seorang pengusaha pena yang mempersembahkan sebuah merek baru pada konsumen. Jadi Mas Yuri itu berkata, sebelum itu coba kita flashback dulu apa kita masih ingat tulisan orang-orang di sekitar kita seperti orang tua, teman, atau rekan kerja. Kenyataannya itu banyak dari kita yang tidak mengingat tulisan-tulisan tersebut karena saat ini kita lebih sering menggunakan gadget yang membuat kita jarang menulis. Nah, namun apa jadinya jika sesuatu orang itu justru memberitahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya yang membuat kita bisa disetir oleh suatu perangkat dan jika hal ini terus terjadi, bagaimana dengan kemampuan berpikir kita? Jadi Mas Yuri ini membuat sebuah pena dengan judul We Thinkers. Misi We Thinkers adalah untuk memberikan kekuatan berpikir kepada orang-orang yang dilahirkan sebagai pemikir untuk menginspirasi masyarakat untuk berpikir dan menulis secara dengan pemikirannya. Nah, dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa pena yang awalnya hanya pena biasa ini memiliki alasan untuk menjadi suatu brand. Caranya adalah yang pertama kita harus membuat sebuah cerita tentang suatu produk di mana produk tersebut harus menjadi pahlawannya dan cerita tersebut harus relatable dan meaningful. Kedua, kita harus memberi nama produk kita yang mana nama tersebut harus dapat mengkomunikasikan perasaan suatu komunitas seolah-olah memiliki rasa sense of belonging pada produk tersebut.
Dan yang ketiga, kita harus memberikan wajah pada produk kita berupa identitas visual yang membuat tidak hanya dikenal sebagai produk, tapi juga dikenal sebagai simbol. Dengan dikenal sebagai simbol, maka merek tersebut dapat membuka layanan dan gagasan baru dengan value yang sama, namun bisa didapatkan dari produk, layanan, dan pengalaman yang berbeda. Next. Selanjutnya adalah korelasi video dengan brand positioning. Nah, di video tersebut ada cara yang We The Thinkers lakukan dalam membangun brand positioning. Yang pertama, yaitu membuat narasi merek dan storytelling tentang brand yang menjadikan produk sebagai pahlawan. Dalam video itu dijelaskan bahwa permasalahan saat ini cenderung disetir oleh perangkat. Kita tidak bisa memiliki kebebasan berpikir. Oleh karena itu, We The Thinker menghadirkan sebuah produk dengan misi memberikan kekuatan berpikir kepada orang-orang yang dilahirkan sebagai pemikir untuk menginspirasi masyarakat untuk berpikir dan menulis sesuai dengan pemikirannya. Yang kedua, menjelaskan diferensiasi produknya dengan produk lain dengan menjelaskan deskripsi produknya. Di video dijelaskan bahwa pena We The Thinkers dibuat dari bahan aluminium berwarna merah, tintanya sustainable, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan branding emosional dalam mengenalkan produknya. We The Thinkers memberi nama brand sesuai dengan misinya yang memiliki cerita emosional di dalamnya, yang mana nama tersebut dapat mengkomunikasikan perasaan suatu komunitas seolah-olah memiliki rasa sense of belonging pada produk tersebut. Oke, next slide. Conclusionnya adalah di sini saya bagi dua menjadi key takeaway dan results. Kita menyadari bahwa akselerasi pada pertumbuhan tren dan minat masyarakat di era kompetisi pangsa pasar ini semakin banyak dan semakin ketat. Satu produk itu sudah dimiliki oleh banyak perusahaan dan banyak brand, sehingga ketika akselerasi dan persaingan itu meningkat, apa yang terjadi? Resultingnya adalah short focus span. Masyarakat itu udah nggak lagi fokus dengan jangka waktu yang lama kepada iklan-iklan yang direct selling, sehingga iklan direct selling itu nggak laku dan terjadilah tantangan baru pada strategi pemasaran. Kemudian apa? Key takeaway-nya adalah konsep marketing 5A lahir dengan advokasi sebagai kunci kesuksesan untuk marketing, di mana strategi disebut dengan word of mouth. Ketika kita ingin berhasil untuk mengadvokasikan produk kita melalui konsumen yang telah mengkonsumsi produk kita, maka brand dan produk harus memiliki keunikan dan ceritanya sendiri melalui branding. Bagaimana cara membuat branding yang kuat ini? Produk tak hanya fisiknya aja yang dijual secara value, namun juga harus memiliki sentuhan emosional dan kisah ceritanya sendiri yang kuat untuk menjadi diferensiasi atau pembeda dari dari produk-produk kompetitor yang sebenarnya sama aja sama produknya, tapi nggak memiliki branding dan value yang sekuat di deliver oleh suatu perusahaan dengan cerita yang kuat. Sehingga ketika itu sudah terjadi dan diimplementasikan secara strategis, brand dengan storytelling dan juga branding yang kuat akan mampu bersaing secara lebih kompetitif dan unggul melalui brandingnya dan berhasil untuk mengeksekusi konsep strategi marketing 5A sebagai advokasi dengan kuncinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilihat ini logbook kelompok kami untuk pengerjaannya dan